Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakul, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma izinil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanun iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasul. Yang dimuliakan oleh Allah SWT, para hadirin sekalian, para pemirsa di mana saja berada, semoga Allah merahmati antum semuanya. Semoga saja Allah SWT, saya memohon kepadanya, semoga para hamba Allah yang sempat mengikuti video ini, menyimak video ini, semoga yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang punya keracunan, apakah itu keracunan intelektualitasnya, keracunan melalui makan dan minum, semoga saja Allah SWT menawarkannya. Dan yang punya kerasukan syaitan, guna-guna, kena sihir, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menangkal semuanya. Dan semoga para hamba sekalian akan diberi kepulihan berupa kesehatan dan kesembuhan atas semua penyakit, sehingga akan menjalankan aktivitas sebagaimana kita tercipta. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita untuk bermain-main atau bersenda gurau. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita untuk berfoya-foya, menampakkan kemewahan, menghamburkan harta, tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain menciptakan makhluknya, bangsa jin dan manusia, adalah dengan satu tujuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah, membangun loyalitas kepadaku. Kalau tidak karena faktor ibadah, maka boleh jadi bangsa jin dan manusia tidak akan mendiami di bumi ini. Maka semoga saja ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga di bulan Ramadan ini kembalikanlah kami kepada fitrah, kepada asal kejadian kami, kepada hakikat yang sejatinya sebagaimana kami diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu illa liya'budu, kecuali menyembah kepada Engkau ya Allah. Salam dan salawat kita haturkan ke atas Nabiullahi Akbar kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah merupakan sosok pemimpin, sosok suri tauladan, sosok panutan yang minhaj nubuahnya itu akan kita tempuh, akan kita jalani. Maka perjalanan itu sendiri akan mengantarkan kita sampai bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak. Karena tidak ada minhaj yang dimana diikuti akan mengantarkan kita kepada Allah. Tidak ada satu minhaj yang manakala kita berada di atas minhaj itu yang bisa bakalan memperjumpakan kita dengan Allah, melainkan minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang figur yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ismu Ahmad, atau dilazimkan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh menjadi panutan para tokoh-tokoh. Seorang pemimpin menjadi panutan para pemimpin-pemimpin. Menjadi kepala keluarga, dia juga akan memiliki unsur manusiawinya sebagaimana kita untuk menjadi panutan di dalam rumah tangganya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus adalah tiada lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmah untuk seluruh alam. Kehadiran beliau di pentas peradaban dunia ini, terkhusus di Jazirah Arab, itu moral bangsa Arab pada saat itu pada runtuh. Di tengah-tengah kekerasan hati yang membatu, asyik dan tenggelam dalam minum-minuman yang memabukkan, dan berbagai macam karakter-karakter yang keras menentang peradaban moral manusia pada masa itu. Di tengah peradaban yang demikian, kehadiran seorang manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dengan izin Allah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan rahmah, artinya cahaya agama Allah, Al-Quran, Al-Islam, dengan berbagai macam terapan-terapan yang sudah dicontohkan, itu akan bakalan membawa perubahan besar, perubahan yang sangat-sangat memberikan rahmah bagi seluruh alam. Sehingga apapun bentuk dan cara manusia melahirkan sebuah peradaban atau sistem dengan cara mereka, selalu saja kontradiksi dengan paradigma wahyu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kancah peradaban itu, dia menjumpai peradaban yang sungguh biadab,
keberadaan beliau akan melahirkan sebuah peradaban yang beradab, insya Allah, melalui fondasi tauhid, fondasi iman, dan realisasi iman dalam bentuk takwa. Takwa seyogianya adalah menonaktifkan semua fitur yang terhubung dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengaktifkan fitur kolbu yang terhubung dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu akan menjadi sebuah karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok nabi. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau juga diperintahkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah millah orang tuamu Ibrahim. Karena dia bukan bagian dari orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Statement Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disuruh merujuk kepada millah Ibrahim. Itu pertanda bahwa Nabi Ibrahim adalah merupakan satu figur percontohan, baik itu percontohan tentang millah, sistem atau agama, juga percontohan tentang karakter dan mentalitas ketauhidannya. Juga dia merupakan sosok pemimpin yang akan bakalan menjadi pemimpin percontohan bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru di abad modern ini. Maka ketika Rasulullah SAW mutlak menjadikan millah Ibrahim itu menjadi model kepemimpinan dan sistem atau minhaj membangun dan menata peradaban, maka beliau pun diberi otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Al-Quran sebagai mujizat yang terbesar yang bisa dapat mengalahkan semua ideologi, semua sistem, semua falsafah, teori-teori, apapun perkembangan pemikiran manusia pada saat itu, sekarang dan yang akan datang. Maka Al-Quran siap akan menghadapi tantangan semuanya. Sampai figur beliau oleh Allah SWT melegitimasi sistemnya atau keberadaannya dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah, yang dimaksudkan Rasulullah di sini adalah pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim uswanya itu disebut langsung dengan namanya di surah Al-Mumtahanah atau surah 60 pada ayat 4. Sedangkan pada Rasulullah SAW tidak disebut namanya karena keseluruhan daripada Al-Quran itu akan menjadi kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika Allah lekatkan kepribadiannya bersama jabatan, karakter, sifat, perilaku
tingkah laku, tutur kata, semuanya itu sudah terbingkai dalam bentuk Al-Quran yang kita kenal ini. Maka tidak dikatakan laqad kana lakum fi Muhammad, tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena kata Rasul di situ, fi Rasulillah di situ, artinya Rasul itu substansinya adalah risalatun, yaitu surat atau sesuatu yang tertulis. Karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu sudah dalam bentuk tulisan berbahasa Arab. Teksnya sudah baku. Sehingga dikatakan Rasul adalah karena beliau membacakan risalah. Jadi Rasul adalah orang yang membacakan risalah, dan substansi daripada Rasul itu adalah sebenarnya merujuk kepada Al-Quran, Alkitab, atau sesuatu yang tertulis yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu melalui pelepah kurma, daun-daun, atau tulang-tulang unta, semua itu akan didapati tulisan-tulisan wahyu yang pada kemudian nanti akan dibukukan yang dikenal dengan Al-Quran. Nah, itu adalah merupakan kepribadian seutuhnya Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya juga akan memuat ada suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada luh-luh. Semuanya akan dihimpun dalam satu kitab yang paling akhir diturunkan, yang dikenal dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sehingga filosofinya, ketika Rasul yang dinamai oleh Allah menjadi Ismu Ahmad atau Muhammad sebagai seorang figur manusia biasa, kemana-mana, di mana-mana keberadaan beliau itu ibarat seperti Al-Quran bergerak kemana-mana. Makanya kenapa Rasulullah itu tidak disebut namanya langsung sebagaimana Nabi Ibrahim, karena keseluruhan daripada Al-Quran yang meliput semua histori masa lalu dari kalangan para nabi, kalangan umat-umat yang terdahulu, yang taat, yang durhaka, semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Sehingga ketika langsung disebutkan dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu seutuhnya adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu memuat semua kejadian-kejadian para nabi-nabi terdahulu dan berbagai macam bencana malapetaka yang menimpa umat-umat yang terdahulu, berita tentang surga dan neraka, berita tentang kebahagiaan dan kesengsaraan, itu sudah termuat dalam bentuk Al-Quran. Maka substansi sistem yang menjadi uswah atau percontohan itu tidak disebutkan Muhammad, karena Rasulullah itu adalah pangkat
jabatan yang dimana ditugaskan membaca risalah Allah. Maka ketika sebagai seorang manusia biasa dia meninggal, maka yang meninggal itu adalah Muhammad, yang meninggal itu adalah Ahmad, yang meninggal itu adalah Musa, Ibrahim, Nuh, dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang Rasul atau risalah, maka mereka senantiasa abadi bersama kita yang memiliki keyakinan, keimanan, kepercayaan. Maka selama kita yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul, itu samalah maknanya kita percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Karena secara manusia mereka mati, tapi sistem dan risalah mereka selalu bersama kita setiap saat, dan selalu kita jadikan acuan dan pijakan untuk berjihad mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, sekilas pembukaan ta'aruf kita sebagai pembukaan untuk bagaimana kita mengenang Allah dan Rasulnya di dalam mendramatisir perjalanan hidup kita manusia. Maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi dan Rasul. Nabi merujuk kepada naba'ah, pemberitaan. Apa yang mereka beritakan. Rasul merujuk kepada risalah atau kitab-kitab, atau dikenal dengan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang kemudian Al-Quran dan Injil, Zabur, Taurat, Injil itu sudah Allah SWT satukan menjadi kemudian kita kenal dengan nama Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah merupakan satu sumber kebenaran dari Allah, para hamba sekalian. Olehnya itu saya mengangkat topik atau tema tentang ta'aruf kita kali ini sebagai mengawali munculnya channel kami yang dikenal dengan channel Ummatun Wasato, Ummatun Wasato, yang mana keberadaan channel Ummatun Wasato ini adalah dia akan menjadi wasit di dalam kompetisi pergolakan hidup manusia dan moralnya, peradabannya, etikanya, estetikanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Al-Quran akan tampil menjadi acuan dalam mengendalikan peradaban. Dan sebelum kita akan mengacu kepada Al-Quran sebagai acuan peradaban, mungkin sekilas kami akan menyampaikan beberapa spirit untuk membangun spiritualisme kita, membangun akidah tauhid kita, sehingga kita menjadi ainul yakin dan hakul yakin tentang Al-Quran sebagai tinjauan historis, tinjauan teoritis, juga tinjauan strategis di dalam menyikapi kondisi objektif, rosni dan realistis manusia dan peradaban dewasa ini. Hadirin sidang Jamaah Syifa, Jamaah Ummatun Wasato yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tema kita tadi di surah Al-A'raf ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ayat itu di sini bukan kita berbicara tentang masalah tafsir Al-Quran, tapi maaf,
Di sini kami akan berbicara tentang masalah posisi kami sebagai praktisi wahyu sejak kami memahami Al-Quran. Maka Al-Quran tidak harus kita revisi menurut cara berpikir kita, tapi keotentikan Al-Quran yang objektif, rasmi dan realistis itu sebenarnya membangun moral akhlak kita, membangun cara kita memandang, kita memotret dunia, dan kita jadikan ianya menjadi sudut pandang atau parameter di dalam mengukur keseimbangan hidup di dalam berkompetisi mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di sini Al-Quran mengatakan sebagai suatu informasi penting bahwa wal waznu yawma izinil haqq, dan hari ini yang akan ditimbang di atas mizan Allah itu adalah al-haqq. Apa yang ditimbang di atas mizannya Allah dalam ayat ini adalah al-haqq. Kalau secara bahasa al-haqq itu diartikan kebenaran. Al-haqq ketika diartikan sebagai kebenaran, maka tentu sebagai manusia yang pada diri kita dikaruniai oleh Allah tentang akal, tentang pemikiran, tentang penglihatan, pendengaran, dan juga hati. Perangkat itu merupakan sesuatu yang dilengkapi oleh Allah di dalam ciptaannya, di dalam diri kita. Perangkat ini perlu kita aktifkan, perlu kita update, sehingga perangkat ini bisa menjalankan fungsinya terhubung dengan semua informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media Al-Quran ini. Al-Quran sungguh menarik informasinya, bahwa yang akan ditimbang di atas mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah al-haqq. Bukan sholat yang langsung ditimbang, bukan puasa yang langsung ditimbang, bukan jihad, sodako, zakat, infak, dan lain sebagainya. Tetapi al-haqq itu adalah sesuatu yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksudkan dengan al-haqq? Sehingga dia itulah yang ditimbang menjadi sesuatu yang mengukur keberuntungan dan kebahagiaan. Sesuatu yang mengukur tentang kehancuran dan kesengsaraan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang dimana mereka itu sudah betul-betul memiliki iman yang haqq, tentu mereka kepingin mengetahui apa sih yang dimaksudkan dengan al-haqq, yang bakalan naik di atas timbangan Allah. Kemudian timbangan al-haqq itu ketika naik, maka barang siapa berat timbangannya, maka dia itu adalah orang yang beruntung. Jadi di sini kita mencoba untuk mengangkat satu topik yang dimana yang dimaksudkan dengan al-haqq, yang oleh Allah mengatakan bakalan ditimbang di atas mizannya Allah. Maaf, sebelum kita merincikan apa itu yang dimaksudkan dengan mizan. Mizan itu adalah benda yang digunakan untuk menimbang amal manusia, atau alat timbangan untuk menimbang amal manusia. Tapi di situ kalau bicara tentang amal manusia atau pekerjaan yang dilakukan manusia terlalu banyak, beragam. Tapi kenapa di sini al-haqq itu akan menjadi takaran atau ukuran timbangan atau volume timbangan yang bakalan memberikan neraca keuntungan atau kerugian pada manusia-manusia.
Ini adalah merupakan suatu topik yang saya akan bahas dalam mengawali ta'aruf kita tentang kehadiran dan keberadaan channel Ummatul Wasathah. Para hadirin jamaah Ummatul Wasathah yang berbahagia. Al-haqqo yang dimaksudkan di situ ialah al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqo ialah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Informasi ini semakin mengerucut. Al-haqqo tadi kita bingung apa yang dimaksudkan dan al-haqqo yang ditimbang. Ternyata al-haqqo di sini adalah merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang namanya kebenaran, yang membenarkan semua kebenaran yang menjadi perilaku manusia, itu namanya al-haqqo. Jadi al-haqqo itu adalah simbol Al-Quran yang melambangkan tentang nilai-nilai kebenaran sejati yang akan menjadi acuan dan karakter manusia di dalam berlakon menghadapi variasi kehidupan yang kompetitif ini. Baik, kalau gitu kita juga kepingin tahu apa substansi al-haqqo yang datang dari Allah atau dari Tuhan, sehingga kita disuruh jangan meragu untuk menyikapi atau jangan ragu untuk menerima atau membenarkan kebenaran dari Tuhan itu. Ketika Allah menggunakan kebenaran dalam versi al-haqqo atau kebenaran itu dalam simbol al-haqqo, itu Allah melampirkan dengan kata mumtarin, jangan ragu tentang kebenaran. Maka kebenaran itu adalah, kalau berbicara al-haqqo, atau artinya sumber informasi yang mutlak datang dari Allah, itu al-haqqo. Nah, al-haqqo itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian kita kenal dengan Al-Quran itu. Dan setelah Al-Quran, karena masa Rasulullah dikenal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah suatu bacaan. Jadi Rasulullah SAW langsung memperdengarkan bacaan yang dia dengar atau dia terima dari Allah berupa al-haqqo itu. Maka ketika al-haqqo itu diperdengarkan kepada manusia, maka al-haqqo itu akan berubah menjadi Al-Quran, bacaan. Jadi sejatinya Al-Quran itu adalah memperdengarkan, bukan didiamkan, bukan diandapkan. Lantas kemudian Al-Quran itu nanti akan juga dibukukan, yang kemudian kita kenal dengan Alkitab, kitabun, kitab. Nah, Alkitab inilah nanti dia sudah menjadi Al-Quran yang dibukukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh jangan kita ragu tentang kebenaran yang datang dari Tuhan yang sifatnya masih informatif, yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian sudah dibukukan setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Ide awal yang menginisiatifkan untuk Al-Quran dibukukan adalah pada masa Umar Ibnul Khattab. Pada masa beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian belum sempat semua ayat-ayat Al-Quran itu dibukukan, beliau meninggal syahid. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman Ibnul Affan pada masa dia menjadi khalifah, sehingga dia akan membukukan secara paripurna, secara total, secara kafah, sehingga dikenal dengan Mushaf Utsmani atau Alkitab. Kenapa dinamakan Alkitab? Karena dia masih sifatnya satu kalimat atau tulisan.
atau kata-kata yang tertulis di dalam kitab tadi. Nah, kalau ketika semua tulisan yang diliput dan dicatat dalam Alkitab, kemudian Alkitab itu terbaca, maka dia menjadi Al-Quran. Ketika Alkitab tadi dia akan dijadikan rujukan atau acuan untuk memberikan penjelasan, maka dia dinamakan hudan, petunjuk. Dan petunjuk tadi dia akan melahirkan penerangan yang jelas. Al-Quran akan menjelaskan, menjadi bayinat. Bayinat akan menjadi sesuatu yang dijadikan sistem atau acuan, maka akan melahirkan furqan, karakter, melahirkan satu sudut pandang yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang dikenal dengan furqan. Jadi furqan itu adalah ketika Al-Quran dijadikan furqan, artinya Al-Quran sudah menjadi acuan dan landasan akidah orang mukmin, maka apa yang terendap menjadi keimanan yang melembaga di hati ini akan melahirkan perubahan tingkah laku, pola pikir, sudut pandang, dan parameter yang memiliki keunikan di dalam menyikapi kehidupan. Maka ketika Al-Quran itu sudah dijadikan sebagai hak, sebagai rujukan kebenaran, maka Al-Quran itulah yang bakalan merekomendasikan, mengabsahkan semua kebenaran menurut hasil pemikiran manusia yang merujuk pada Al-Quran sebagai standar kebenaran untuk membenarkan semua tindakan benar dan salah dari hasil pemikiran manusia itu sendiri. Inilah Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebenarnya informasi Allah yang namanya Al-Haqqah yang dibukukan dalam bentuk Alkitab. Maka ketika dia sudah menjadi catatan atau kitab, katabah, sesuatu yang telah dicatat, itu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini, Al-Quran, atau catatan tulisan, apa yang tertulis berupa Al-Haqqah dari Allah, itu sudah menjadi sebuah kitab yang dikenal dengan Al-Quran. Macam-macam namanya. Ada yang dikenal dengan nama Alkitab, ada yang dikenal dengan nama Hudan, Bayinat, Furqan, Az-Zikru, Mau'izo, Syifa. Itulah Al-Quran. Nanti momennya tergantung peristiwa apa yang dihadapi, maka dia akan berubah menjadi sebuah nama dan momen untuk menyikapi bobot peristiwa, apa itu kriminalitas, apa itu masalah kebingungan manusia tentang suatu masalah, atau apa itu bimbingan yang lurus, atau apa itu informasi yang menyeramkan berupa neraka. Itu semua akan termuat di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu, di dalam Alkitab itu, nanti akan ada rincian-rincian atau dikenal dengan mufassal. Mufassal atau fasal-fasal, rincian-rincian. Jadi nanti akan ada memaparkan tentang sholat, tentang jihad, tentang infak, sodako, tentang peperangan, antropologi, tentang geografi, tentang apa saja peristiwa-peristiwa yang di muka bumi. Apakah itu berupa perintah, berupa larangan, berupa tahkim atau hukum, berupa kejadian musibah, berupa malapetaka, kesengsaraan, penderitaan, sakit, penyakit. Semua itu ada di dalam Alkitab itu sendiri, yaitu Al-Quran. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Melalui ayat ini Allah legitimasi kan Al-Quran itu menjadi standar kebenaran, standar al-haqqah. Jadi kita tidak bisa menjadikan logika, rasio, akal, hawa nafsu kita menjadi standar kebenaran, apalagi mazhab atau pemahaman yang kita yakini yang tidak bersumber dari Al-Quran
Nah, makanya ketika al-haqqo itu muncul, nanti versusnya adalah al-batil. Dari kata batola. Batola itu artinya sia-sia. Walaupun merasa melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, tapi kalau tidak bersumber dari Al-Quran, maka dia menjadi batola atau batil. Atau batal semua pekerjaan itu. Tidak ada dapat ganjaran atau dapat balasan dari Allah. Baik, kembali kepada topik tadi. Wal waznu yawma ijnil haqqo. Dan hari ini yang akan ditimbang itu adalah merupakan al-haqqo. Dan al-haqqo sudah kita tahu substansinya adalah Al-Quran yang kemudian dibukukan yang menjadi Alkitab. Maka kebenaran yang telah ditulis di dalam Alkitab itulah akan kita jadikan standar kebenaran untuk membenarkan tindakan kita dan untuk menyalahkan tindakan kita. Maka wal waznu yawma ijnil haqqo itu adalah sebenarnya rujukan legalitas atau rekomendasi atau registrasi atau SK dari Allah Subhanahu wa taala untuk melisensikan sesuatu yang kita lakukan, ya sifatnya perintah ataupun sifatnya larangan. Untuk itu para hamba sekalian, maka ketika Al-Quran, Al-Haqqo, Alkitab itu sebenarnya dia tetap menjadi sinonim, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu. Maka apa yang sudah didoktrinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang jangan pernah diragukan informasi dan isi atau kandungannya. Kemudian kandungan itu diadopsi oleh manusia. Jadi manusia menjadikan kandungan Al-Qur'an itu sesuatu yang teradopsi menjadi sebuah keyakinan di dalam diri. Melembaga di hati, menata cara pandang, cara berpikir, cara berkata, cara bertindak, cara berbuat, menahan. Penataan ini kalau ketika dilakukan oleh orang-orang yang tidak ragu, maka kemudian Allah SWT memperkuat. Jangan ragu. Apa yang kamu yakini itu adalah sesuatu yang sungguh mutlak kebenarannya. Kemudian Allah SWT melegitimasi orang-orang beriman yang mereka tidak ragu akan informasi, kandungan, dan isi daripada Al-Quran. Kemudian Allah mendefinisikan manusia dan perubahan karakternya dari jahiliyah kepada Islam disebut dengan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang beriman hanyalah orang beriman kepada Allah. Allahu khaliqu kulli syai'un wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah. Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Allah pula Tuhan yang memelihara semua yang dia ciptakan. Kemudian bicara kepada Rasul, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Mereka adalah Nabi dan Rasul. Jadi Rasul yang sejati, yang dimaksudkan prioritas Rasul di sini adalah Muhammad SAW. Ketika keberadaannya di muka bumi, Allah utus. Hai Muhammad, katakanlah, Kul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Allazi lahu mulku samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa ila akhir ayat.
Keberadaan Rasul itu adalah untuk segenap manusia, untuk kesekalian manusia, seluruh manusia di alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk apa? Cuma mengatakan kepada manusia bahwa aku ini diutus oleh Allah yang benar. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Sungguh risalah yang aku sampaikan, kemudian aku yang ditugaskan membaca risalah yang dikenal dengan Rasul, adalah dari Tuhan, dari Allah. Untuk kamu, siapa itu? Yaitu allazi lahu mulku samawati wal ardh. Allah yang punya kerajaan langit dan bumi ini. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan lagi yang kamu sembah kecuali Dia yang punya langit dan bumi. Huwa yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Masih ada lanjutan ayat, cuma pertemuan kita sangat terbatas, sehingga saya menjelaskan sekilas bahwa keberadaan Rasulullah SAW itu hanya sebenarnya untuk menepis dan mensteril keraguan-keraguan terhadap Taurat, Cabur, Injil, bahkan suhuf-suhuf yang diturunkan sebelumnya. Ada luh-luh, lembaran-lembaran. Kemudian memperkenalkan kita kepada Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang Dia sudah meniadakan, tiada siapa yang bisa sebanding dengan Dia. Cukup dengan Allah. Itu sebagai Tuhan yang kita sembah, yang Dia mematikan dan yang menghidupkan dan matikan. Siapapun dia, sepintar sehebat apapun, dia tidak punya kemampuan mencabut nyawa seseorang kecuali dia melanggar larangan Allah, yaitu namanya membunuh diri atau membunuh orang lain. Karena membunuh itu, orang yang mati dibunuh itu, ganjaran pembunuhnya adalah dosa besar. Sementara pembunuh itu sebenarnya melanggar aturan syariat. Karena itu ada aturan, maka boleh jadi seseorang yang menempuh ajal melalui dibunuh oleh orang yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk membunuh. Itu merupakan muatan-muatan informasi yang termuat dalam Al-Quran. Sehingga di dalam hidup kita ini, kalau kita sudah betul tidak ragu dari versi Mumtarin, dari versi La Roiba Fi, dari versi Yartabu, nanti akan ada satu lagi yang namanya Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakki min dini. Katakan juga kepada manusia, hai Muhammad, bahwa kalau kamu masih ragu tentang din ini, fiddin. Jadi Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakki min dini, itu merupakan suatu sistem. Din di sini karena sekarang Al-Qur'an sudah dijadikan sebuah sistem, sebuah cara atau metode atau sebuah juklak yang sudah bisa dibedah untuk menjadi sesuatu yang dirujuki, sesuatu yang distandari, sesuatu yang ditetapi, sesuatu yang dijadikan sudut pandang, parameter pengendalian moral, akhlak, etika, estetika, dan paradigma secara global. Nah, inilah para pendengar sekalian. Mudah-mudahan semua amalan yang direkomendasikan oleh Al-Quran, sebesar dan sekecil apapun, asal ada perintah dari Allah kita lakukan, maka dia menjadi nilai al-haqq. Sebesar apapun amalan, kalau tidak ada rekomendasi dari Al-Quran, maka dia akan menjadi nilai al-batil. Merasa beramal tapi sia-sia amalan karena tidak diganjari. Maka kenapa al-haq itu akan ditimbang? Al-haq yang mendapat sebuah amalan yang begitu sangat rekomendatif dari Al-Quran untuk membenarkan bahwa ini benar lakukan, oh ini salah tinggalkan. Sehingga ketika perintah yang dilakukan berdasarkan Al-Quran, maka hasil perbuatan seseorang berdasarkan rekomendasi Al-Quran itu kemudian dikenal dengan al-haq, kebenaran yang sejati.
melegitimasi suatu aturan yang tidak bersumber dari Al-Quran tapi diikuti oleh kebanyakan manusia di muka bumi, maka dia menjadi amalan yang batil. Makanya oleh Allah SWT mengatakan, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan antara hak dan yang batil. Artinya hak itu dia punya ranah tersendiri, al-batil juga punya ranah tersendiri, punya wadah, punya momen tempat. Kalau ketika kita merasa diri kita sebagai orang yang beriman, batil itu sebenarnya fitur yang harus dinonaktifkan. Kalau dibuat berarti namanya mencampur adukan. Karena orang yang beriman itu akan melakukan suatu amalan yang sepak terjangnya itu betul-betul dia sportif, dia betul-betul transparasi, dia betul-betul interventif, interrogatif, dan dia juga betul-betul diskriminatif. Artinya dia memiliki pola pandang yang berbeda dengan kebanyakan orang yang mengikuti kebiasaan atau tradisi. Al-Quran sepak terjangnya itu melahirkan pola furqan, gerakan-gerakan yang memiliki furqan pada perilaku atau praktisi wahyu tadi. Oleh yang demikian para jemaah sekalian, kita harus perlu selektif, mengaktifkan fitur kolbu, fitur penglihatan hati, penglihatan dan pendengaran kita, sehingga kita itu menjadi manusia yang benar-benar memiliki akal sehat. Kesehatan akal kita itu melahirkan suatu perbuatan yang positif, walaupun perbuatan positif itu sangat tertantang dan menentang oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Maka sekarang para jemaah sekalian, saya kembalikan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan parameter daripada satu paradigma atau sistem. Maka kita harus betul-betul ingin maju di dalam kancah peradaban ini, ingin supaya kita akan memperoleh legitimasi kita sebagai orang yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengendali peradaban ini. Maka sekarang kita jeda, berhenti dari sistem yang mendominasi pola pikir kita, hati kita, penglihatan kita, dan kita kembali kepada Al-Quran. Sementara apa yang kita sudah berbuat dalam hal melampaui batas, insya Allah akan menjamin bahwa perbuatan itu juga akan diampunkan atau dimaafkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, bahwa jangan mereka merasa berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu semuanya. Sungguhnya kamu dapati dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini sudah betul-betul mendapat keringanan dari Allah bahwa semua dosa akan dimaafkan. Artinya perbuatan yang didahului dilakukan tanpa ilmu atau tanpa ada petunjuk daripada Al-Quran itu masih dalam bentuk pemaafan Allah. Itu ada keringanan dari Allah SWT. Yang menjadi masalah besar ketika hal ini sudah sampai kepada hati kita, penglihatan dan pendengaran kita, terus kita tahu dan mau, maka itu namanya zolim. Maka selama kita belum punya pengetahuan tentang Al-Quran, maka perilaku kita zolim sekalipun atau sangat melampaui batas sekalipun, itu bisa dimaklumkan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun pada ayat ini mengisahkan bahwa semua dosa-dosa kita itu akan diampunkan, tapi tetap tidak terlepas dari dua syarat. Satu, wanibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu, artinya taubat, berhenti, jangan melewati terus jalan-jalan yang melampaui batas dari ketentuan Allah. Kemudian
Kalau kita tidak melampaui batas, berarti kita sewajarnya tunduk patuh, taslim, berserah diri kepada Allah. Dan itu kita itikat, konsisten, istiqamah. Sehingga ketika azab datang, dia mungkin cari orang yang melanggar aturan Allah. Tapi kita yang sudah kembali sadar sebelum azab datang, kita sudah ditolong oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul azabu baghtata wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baiknya apa yang kami turunkan dari sisi kami kepadamu, yaitu Al-Quran. Maksudnya diikuti dengan baik. Ahsan di sini artinya orang yang sudah mengaktifkan fitur kolbunya yang sudah terhubung dengan Allah, sehingga ketika dia berbuat suatu perbuatan yang ahsan atau baik, itu seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah, dia merasa dilihat oleh Allah, sehingga indera atau fitur yang aktif tadi itu dia akan melihat Allah sehingga dia berbuat. Atau kalaupun dia masih gagal, masih error, sehingga dia tetap memiliki satu rasa yang namanya perbuatan saya akan terlihat oleh Allah walaupun mataku tidak melihatnya. Tapi fitur basyirahnya itu sudah aktif, dia merasa melihat Allah sehingga dia berbuat, sehingga dia akan disaksikan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para mbak sekalian. Sehingga ketika kita sudah mengaktifkan fitur kolbu, fitur penglihatan, fitur pendengaran, fitur akal, fitur pemikiran, sehingga terkonektivitas dengan semua aturan yang diturunkan oleh Allah SWT, maka hidup kita itu selalu dalam kendali Allah, selalu dalam kontrol Allah, selalu terawasi, terlihat oleh Allah, dan kita juga merasa terawasi, terkontrol, terkendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi ketika orang mukmin gagal meregistrasi fitur kolbunya atau mengupdate fitur kolbunya terhubung dengan Allah, maka dia akan melahirkan suatu tindakan yang betul-betul anarkis. Bobot kriminalitasnya itu akan membawa dampak keburukan dan kerusakan di alam ini. Baik, kehadiran Ummatul Wasatiyah ini sebenarnya adalah untuk sebagai membangun suatu gerakan yang sifatnya mencegah, atau istilahnya kalau orang hukum itu mengatakan tindakan yang membatasi tingkat kejahatan kita, preventif, tindakan preventif. Nah, setelah keberadaannya menjadi suatu gerakan yang bermuara pada tindakan preventif, maka tidak terlepas dari situ saja. Masuk ranah yang lebih jauh lagi adalah menjadi sebuah gerakan yang mengambil bagian sebagai fahkum bainan nas, akan memutuskan perkara-perkara manusia, peristiwa, permasalahan, peperangan, penindasan satu orang ke orang lain, satu negara ke negara lain, satu sekte ke sekte lain, satu organisasi ke organisasi lain, seorang individu dengan individu lain, apa itu berupa hal-hal yang berkaitan dengan masalah pidana, perdata, semuanya akan menjadi bagian yang terberat dan terbesar dalam tanggung jawab Ummatul Wasatiyah. Itulah dunia yang luas ini, kalau tidak memiliki seorang wasit sebagai pendamai, keberadaannya sebagai mengatur sebuah keseimbangan agar dunia ini tidak terjadi kekacauan, maka dunia itu akan senantiasa aman. Kalau ketiadaan seorang wasit di tengah kompetisi kehidupan manusia, itu nanti akan kita mengenal dengan sebuah doktrin yang dikenal dengan hukum rimba. Yang kuat menguasai yang lemah, yang pintar menguasai yang bodoh.
Yang demikian ini para sekalian, di hadapan kita, dalam sudut pandang kita, dan dalam suatu kondisi yang betul-betul objektif, rasional dan realistis, bahwa orang-orang yang pengagum, pencinta kebenaran dan keadilan itu justru jadi objek fitnah. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Dan orang-orang yang kafir itu satu dengan lainnya saling tolong-menolong, bahu-membahu. Illa taf'aluhu, kalau kamu wahai orang mukmin tidak secepatnya memanage atau mengaktifkan fitur kolbu kamu, fitur penglihatan dan pendengaran kamu terhubung dengan Allah, sehingga tidak secepatnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kamu menjadi objek fitnah. Karena perbuatan yang mengandung nilai-nilai estetika, etika, moral, akhlak itu akan mengantisipasi kemungkinan ada potensi kejahatan yang lahir dari manusia itu sendiri. Maka fitur negatifnya itu lebih dominan atau diaktifkan. Maka dia akan mendominasi satu keadaan sampai kepada orang yang mengaku keadilan, kebenaran, atau mengaku jujur, semua tidak bisa. Karena pada saat itu dominasi sistem yang mengendalikan peradaban itu adalah orang-orang yang mengaktifkan fitur negatifnya, atau lebih cenderung mengaktifkan fitur-fitur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini akan menjadi tanggung jawab kita yang merasa sudah mengaktifkan atau mengupdate fitur kolbu kita, terkonektivitas dengan Allah, dengan Al-Haqqo yang diturunkan, dengan Alkitab, kebenaran yang sudah dibukukan, kemudian dibacakan menjadi Al-Quran, dijelaskan menjadi petunjuk, menjadi penerangan hudan, bayinat dijadikan rujukan untuk menerangi keberadaan Al-Quran, dan menjadi furqan, artinya menciptakan satu paradigma kolbu, melahirkan karakter yang memiliki sudut pandang dan parameter yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di muka bumi ini. Maka para saudara sekalian, kita dalam hidup ini hanya mencari bobot atau nilai atau prestasi di sisi Allah, yaitu menjadi manusia yang bermoral, berakhlak, beretika, untuk kemudian dikontribusikan buat kemaslahatan publik secara universal. Baik, kita sangat dibatasi oleh waktu dan keadaan, maka pembahasan kita ini insya Allah nanti akan ada live streaming yang kita akan programkan untuk pertemuan ini berkesinambungan di dalam membahas. Tidak saja sifatnya monoton teori, tetapi sebagai membuka perkenalan channel Umatun Wasatoh. Kami mungkin lebih monoton berbicara, tapi setelah ini selanjutnya kami siap menerima semua pertanyaan, semua permasalahan, apa saja yang menjadi kendala atau problem dalam manusia yang bergerak secara individu, manusia yang bergerak secara kolektif, bergerak secara organisasi politik, organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan, secara pemerintahan, secara negara dan antar negara. Insya Allah Umatun Wasatun siap akan hadir untuk sebagai penyebar rahmat, membawa rahmat dan mendapatkan rahmat dan menyampaikan rahmat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi diri pribadi kami sendiri, juga para hamba Allah sekalian yang mendengar dan mengikuti video ini di mana saja mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memproses kita untuk mendapatkan hidayah. Kepada mereka yang sudah mendapatkan hidayah, bukan berarti kita akan menyesatkan yang lain. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dakwah itu adalah sebenarnya sebuah proses yang kita lakukan. Maka dari apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat Allah akan melahirkan dua tipikal manusia, antara mengimani atau mengkufuri, antara menerima atau menolak, antara membenar atau menyalahkan. Maka proses dakwah melahirkan
dua tipikal manusia tadi akan menjadi wasilah atau asbab Allah memberikan hidayah kepada seseorang, atau Allah SWT akan menyesatkan kepada seseorang. Antara hidayah dan sesat itu sangat tergantung kepada sejauh mana ayat-ayat Allah yang diturunkan yang kita sampaikan kepada manusia. Jadi unsur manusiawi kita tidak boleh melampaui batas sampai menyesatkan seseorang atau menyatakan seseorang itu salah atau menyatakan seseorang itu sesat. Saya mohon maaf dan saya maafkan para manusia sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Dan saya juga maafkan para hamba Allah sekalian. Andai kata yang disampaikan ini ada salahnya, maka itu dari diri kami sendiri. Mohon kami diluruskan, ditausiah, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Dan andai kata ada benarnya, maka tiada lain al haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.